Nah, oke kawan, kali ini saya akan mereview dan berbagi skema rangkaian miniatur genset dari bahan pipa paralon. Miniatur genset ini masih mentahan, jadi belum saya cat supaya bisa saya review dan bisa saya perlihatkan skema rangkaian di dalamnya. Barangkali di antara kalian yang ingin membuatnya untuk keperluan suplai miniatur sound system. Nah, yang pertama kita ke sasisnya. Jadi pembuatannya mirip sasis miniatur mobil ya. Yang bagian depan ini bisa digerakkan naik turun supaya untuk mempermudah kalau dikaitkan dengan miniatur mobil. Nah, di tengah-tengah ini ada porosnya. Ini fungsinya supaya roda atau pengaitnya bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Untuk bagian roda ini saya mengadopsi punyanya WPL D12. Untuk kalian yang mau buat sasis miniatur genset tidak harus sama seperti ini ya. Sesuai selera kalian saja. Yang di video ini hanya sebagai acuan saja atau sebagai gambaran supaya kalian bisa membuatnya dengan mudah tanpa membayangkan atau berangan-angan bagaimana skemanya ya. Nah, untuk sasisnya saya rasa sudah jelas ya. Sekarang kita ke gensetnya. Jadi miniatur genset ini tidak menggunakan mesin atau dinamo sebagai penghasil tegangan atau listrik, tetapi memakai baterai yang ada di dalamnya, yaitu 4 baterai ya. Jadi 3 baterai di seri sehingga menghasilkan 12 volt, dan yang satu lagi untuk tegangan 4,2 volt dan juga untuk menyalakan dinamo sebagai efek mesinnya, dan juga untuk menyalakan modul uapnya. Jadi sebenarnya miniatur genset ini tidak benar-benar sudah selesai ya, karena tinggal satu lagi yaitu untuk pembuatan engsel pintunya. Nah, ini cuma saya tempelkan saja pintunya untuk mempermudah review interior atau bagian dalamnya seperti apa gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada dinamo 3,7 volt. Ini untuk membuat efek mesin, efek suara mesin. Dan juga ujungnya dikasih pipa paralon setengah lingkaran untuk membuat efek getar gensetnya. Nah, yang pertama yang saya akan review itu ini knalpotnya ini ya. Aksesoris knalpotnya ini menggunakan modul
penghasil uap yang seperti ini, yang mirip seperti nano spray ya, yang berbahan air mineral untuk bahan asapnya. Nah, ini penampakan modulnya ya. Jadi saya pakai satu modul 2 buah elemen yang saya paralel. Dan untuk leher atau pipa knalpotnya ini tidak benar-benar berlubang ya. Nah, seperti ini. Ini tidak berlubang, tetapi modulnya saya taruh di dalam tabung knalpotnya. Jadi dua knalpot masing-masing satu elemen. Jadi dua elemen saya paralel dengan menggunakan satu modul sesuai skemanya ya. Nah, untuk mengisi tangki airnya, di sini saya menggunakan pakai suntikan ya, untuk memasukkan air mineralnya ke dalam tangki atau tabung knalpotnya. Di sini bagian sini atas ini ya, ini ada lubangnya yang kecil supaya air yang ada di dalamnya itu tidak mudah tumpah keluar. Nah, yang kedua kita ke efek mesin atau ke dinamonya ya. Nah, coba kalian perhatikan ya dinamonya. Ini dinamo 3,7 volt atau 5 volt bisa. Yang ujungnya kalian kasih pipa paralon setengah lingkaran untuk membuat efek mesin dan juga efek getar pada gensetnya, supaya mirip genset sungguhan yang ada getar-getarnya dikit gitu ya. Nah, sekarang akan saya nyalakan, kita lihat seperti apa dinamo ini berputar dengan kombinasi ujungnya jika dikasih setengah lingkaran. Nah, sekarang kita ke skema ya. Jadi tonton sampai selesai, jangan di skip-skip videonya. Yang pertama kita siapkan voltmeter ya. Kemudian dua saklar. Ini saklar 1 dan yang ini saklar 2. Selanjutnya kita siapkan 4 buah baterai, terserah baterai apa aja, yang penting baterai 3,7 volt atau baterai 4,2 volt. Selanjutnya kita siapkan modul penghasil uap yang seperti nano spray itu ya. Jadi di sini saya pakai satu modul 2 buah elemen yang akan saya paralel. Dan di sini ada dinamo sebagai efek suara mesinnya ya. Ini saya tidak pandai menggambar ya. Anggap saja gambaran saya ini bagus ya, biar saya senang.
Untuk langkah pertama, kalian seri 3 buah baterai ya dengan BMS. Jika tidak memakai BMS, kalian bisa menggunakan charger 3S. Nah, selanjutnya sambung bagian positif ke ujung saklar nomor 1 seperti ini. Kemudian ujung kaki satunya sambung ke ujung kaki saklar nomor 2. Kemudian kabel bagian voltmeter yang positif sambung di ujung kaki saklar. Untuk negatifnya ambil dari sini ya, dari bagian negatif yang baterai sudah di seri. Nah, yang ada lengkungannya seperti ini berarti melewati atau tidak tersambung ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke rangkaian modul penghasil asapnya. Jadi ini 2 elemen ya. Kita paralel, artinya kaki negatif dengan kaki negatif elemen satunya itu digabung. Nah, seperti ini untuk negatifnya. Untuk positifnya juga digabung. Jadi ini menggunakan 2 elemen 1 modul. Dan jangan lupa untuk tombol switchnya ini kakinya kalian gabung ya, supaya nanti dapat menggunakan saklar 1 dan 2. Untuk input tegangannya, power supply-nya itu ini gandeng dengan dinamo. Nah, seperti ini ya, gandeng jadi 1. Selanjutnya kita buat output 12 volt. Fungsinya untuk menyalakan amplifier atau sejenisnya ya. 12 volt. Yang pertama positif kita ambil di kaki saklar yang tersambung antara saklar 1 dan saklar 2. Ini untuk positif. Dan untuk negatifnya kita ambil dari negatif yang terhubung di voltmeter. Nah, ini outputnya sudah 12 volt. Nah, sekarang kita buat output lagi dengan tegangan 4,2 volt untuk menyalakan amplifier 5 volt yang menggunakan input tegangan 5 volt. Untuk positifnya kita ambil dari positif out 12 volt. Nah, seperti ini. Dan untuk negatifnya kita ambil dari baterai negatif antara positif dan negatif baterai 12 volt ya, yang bagian pertama. Yang positifnya digunakan untuk positif 12 volt. Nah, saya rasa kalian tahu maksud saya ya. Selanjutnya kita ke power supply modul penghasil asapnya dan dinamo. Untuk positifnya kita ambil dari ujung saklar nomor 2. Ini untuk power supply dinamo dan modul penghasil asap. Ingat ya, kalau ada lengkungan seperti ini berarti dilewati ya. Nah, ini disambung di positif. Dan untuk negatifnya kita ambil dari baterai yang terpisah tadi. Nah, seperti ini. Nah, supaya baterai yang terpisah tadi dapat dikontrol menggunakan saklar pertama dan 2, maka positifnya ini, bagian positif ini disambung ke positif baterai 12 volt yang telah di seri tadi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang untuk modul charger atau untuk pengecasan baterai yang terpisah, kita menggunakan modul charger TP4056 kalau tidak salah ya.
Nah, kelebihan kita menggunakan modul TP4056 ini adalah kita bisa mengecas atau mencarger menggunakan adaptor handphone ya. Untuk penyambungannya sesuai pin outnya ya. Jadi kutub baterai yang positif ke positif modul dan negatif baterai ke negatif yang ada di modul ya. Nah, untuk baterai rakitan 3S nya ini wajib pakai BMS ya. Kalau tidak pakai BMS kalian pakai modul charger 3S. Nanti kalau tidak dikasih BMS atau charger 3S baterainya bisa meledak. Nah, di sini saya akan mencoba mengecas atau mencarger genset ini. Untuk baterai yang terpisah tadi saya charger pakai chargernya handphone. Sedangkan untuk baterai 12 volt karena di sini saya tidak memakai BMS jadi saya menggunakan charger 3S. Ini kabel chargernya ya. Nah, lampunya menyala warna merah. Nanti kalau baterainya itu full akan berubah menjadi warna hijau. Seperti modul TPA ini ya. Kalau full modul TPA itu nyala warna biru. Nah, oke kawan, cukup sekian dulu video review dan skema singkat ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat yang hobi-hobi miniatur sound system ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.